Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman subscriber dan penonton setia channel Dunia Servis Elektronik. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau melanjutkan untuk cara servis mesin speaker aktif Hooper 15HA400 atau AK15A. Ini kiriman dari Bapak Novi ya, dari Kota Klaten, Sleman, Yogyakarta. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik, bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif Hooper. Untuk keterangan mesin speaker aktif Hooper ini, menurut keterangan beliau, Bapak Novi, adalah suaranya krotok-krotok ya teman-teman ya. Kerusakannya adalah suara berkrotok-krotok. Jadi nanti untuk cara servisnya adalah mengecek bagian mesin ini teman-teman ya. Nanti dites bagian inputnya dan pasang speaker di output low atau speaker high-nya. Apakah input ini berfungsi dengan normal, tidak ada krotok-krotok atau masih ada krotok-krotoknya teman-teman ya. Bagaimana cara untuk membaca skema, bagaimana cara untuk pengukuran pasif, bagaimana cara pengukuran secara aktif, nanti teman-teman bisa simak ya di video kali ini ya. Cara untuk mengecek mesin yang ada di mesin ini, baik dari mulai power supply, bagian power amplinya, atau di bagian untuk output yang ada di soket ini teman-teman ya. Ya teman-teman, langsung aja simak video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara servis, yang pertama untuk penelusuran analisa kerusakan mesin Hooper dengan kerusakan suara krotok-krotok, maka terlebih dahulu ya untuk mesinnya dites untuk bagian inputnya, apakah output di bagian powernya ini nanti bebannya speaker ada suara krotok-krotok atau tidak teman-teman ya. Nanti pasang untuk power supply-nya teman-teman ya. Ini mesinnya menggunakan tegangan output sekunder dari trafonya yaitu 28 volt atau 30 volt dan 60 volt teman-teman ya. Saya pasang di tegangan output 30 volt dan 60 volt. Untuk 30 voltnya ada di sebelah sini. Dan bagian 60 voltnya ada di sebelah sini. Untuk groundnya atau CT-nya ada di sebelah sini. Jadi untuk mesin Hooper ini menggunakan power supply 2 tingkat tegangan teman-teman ya. Dari output trafonya untuk sekundernya itu ada 2 tegangan, tegangan 30 volt CT atau 28 volt CT dan 60 volt CT. Bagian regulatornya di sini menggunakan 4 kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad 50 volt, itu ada 4. Diodanya ada 2, diode yang pertama untuk tegangan low, diode yang kedua adalah tegangan high-nya. Low-nya 28 atau 30 volt, high-nya 60 volt. Nanti teman-teman ukur ya terlebih dahulu di sini. Tegangan low-nya berapa untuk DC-nya dan tegangan high-nya berapa untuk volt DC-nya. Untuk power supply-nya seperti ini teman-teman ya. Dites untuk hasil output suaranya ini menggunakan speaker nanti, dan dites bagian inputnya teman-teman bisa sentuh menggunakan tangan atau resistor teman-teman seperti ini atau kapasitor. Nanti dites ya teman-teman ya bagian inputnya, baik input high atau input low ya. Input low-nya ada di bagian sini untuk output speakernya, dan di bagian input high-nya outputnya dari sebelah sini ya. Untuk output low-nya pasang speaker ini menggunakan speaker 15 in. Dan untuk pengetesannya teman-teman sebaiknya gunakan alat bantu lampu boklam 100 watt 220 volt supaya nanti lebih aman ya cara pengetesannya.
Perhatikan ya, untuk pertama power di on kan. Teman-teman bisa lihat ya, untuk lampu LED-nya menyala kedua-duanya. Coba posisi di input low-nya. Di input low-nya itu nomor 3 dari sini teman-teman ya. 1, 2, 3. Di sini inputnya, di output powernya itu tidak ada suaranya teman-teman ya. Speakernya tidak terdengar ya. Artinya untuk mesin ini kerusakannya adalah tidak ada suaranya teman-teman ya. Inputnya tidak berfungsi, outputnya tidak keluar suara di beban speakernya. Coba untuk output high-nya ini untuk speaker Twitter, tes lagi. Dan sekarang untuk output high-nya, ini kabelnya warna biru. Untuk high-nya nanti tes sebelah sini teman-teman ya. Inputnya ada di nomor 2 di sini teman-teman ya. Dan speakernya bunyi teman-teman ya. Artinya untuk input high-nya, outputnya itu normal ya. Tetapi bagian input low-nya, output speakernya itu tidak ada suaranya teman-teman ya. Jadi kerusakannya adalah di bagian power driver untuk speaker low atau speaker bassnya. Langkah selanjutnya teman-teman bisa perhatikan ya, untuk mesin ini dari mulai fisik komponen. Nanti teman-teman bisa cek satu persatu apakah ada komponen yang keropos, berjamur, atau ada jalur yang keropos atau berjamur, atau ada komponen yang kosong teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek ya satu persatu dengan teliti dan telaten teman-teman ya. Dari mulai penguat op-amp ini TL072, penguat awal, penguat mid driver, penguat driver, dan sampai penguat finalnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek visualnya atau cek fisik dari komponen. Ini ada beberapa komponen yang kelihatannya keropos teman-teman ya. Ini akibat dari lem ya. Ini contohnya ada di bagian dioda DL1 teman-teman ya. Itu ada dioda yang kelihatannya sepertinya keropos teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek satu persatu dengan teliti dan telaten ya. Jadi ini sudah fix ya, kerusakannya ada di bagian mesin driver power untuk speaker low ya teman-teman, tidak ada suaranya. Coba tes sekali lagi. Pasang untuk output speakernya, ini 3 berwarna merah, dan tes bagian inputnya. Inputnya memang tidak berfungsi ya, output dari powernya tidak ada suaranya di beban speaker ya. Lanjut untuk pengecekan secara visual ya, bentuk fisik dari komponen yang ada di mesin driver ini. Coba cek satu persatu, melihat bentuk fisik dari komponennya ya, mulai dari resistor, dioda, kapasitor, transistor, jalur PCB. Teman-teman bisa lebih teliti ya. Lanjut, setelah pengecekan bentuk fisik dari komponen dari mulai resistor, dioda, kapasitor, dan transistor, maka selanjutnya nanti teman-teman bisa pengecekan pengukuran secara aktif ya di mesin Uper ini bagian power driver atau mesin power amplinya untuk speaker low-nya yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Jadi untuk mesinnya ada di sebelah sini. 1, 2, 3, 4 itu ada transistor finalnya yaitu 2 set. Di sini adalah transistor drivernya. Di sini ada transistor mid drivernya. Di sini adalah penguat awal dan di sini adalah IC op-amp ya buat input signalnya. Di sini nanti teman-teman bisa cek ya pengukuran secara aktif terlebih dahulu. Kenapa bagian power amplinya atau speaker low-nya itu tidak ada suaranya?
apakah ada kerusakan di bagian komponen atau bagian tegangan yang belum sempurna teman-teman ya. Untuk panduannya atau untuk petunjuk bagaimana cara untuk pengecekan di mesin driver ini, pengukuran secara aktif, teman-teman nanti bisa pengukuran ya. Pengukurannya itu ada 4 teman-teman ya. Jadi pengukuran yang pertama adalah PCC input, yang kedua adalah PCC output speaker, yang ketiga adalah P bias, yang keempat adalah DCO teman-teman ya. Jadi nanti di bagian mesin ini teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah tegangan PCC inputnya itu normal atau tidak, tegangan PCC outputnya, PCC output speakernya normal atau tidak, tegangan P biasnya normal atau tidak, dan TCO nya juga normal atau tidak teman-teman ya. Untuk power supply mesin Hooper ini, untuk bagian power ampli speaker low-nya itu menggunakan 2 tingkat tegangan teman-teman ya, 2 tingkat tegangan, 2 tingkat tegangan. Pertama adalah tegangan low dari output 28 atau 30 volt AC. Yang kedua adalah tegangan high-nya dari tegangan AC 60 volt AC teman-teman ya, dari output trafo ya, bagian sekundernya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini untuk output tegangan 28 atau 30 voltnya, nanti DC-nya berapa teman-teman ya. DC-nya berapa volt antara tegangan plus ke ground dan min ke ground. Jadi untuk power supply-nya adalah DC simetris teman-teman ya, DC simetris plus min ground. Jadi nanti plusnya untuk low-nya berapa volt, min-nya berapa volt, high-nya plusnya, dan min-nya high-nya juga berapa volt teman-teman ya. Jadi nanti untuk bagian tegangan high-nya di sini ada berapa volt, apakah tegangan DC-nya itu simetris atau tidak, bagian plus ke ground, min ke ground yaitu. Dan untuk tegangan low-nya dari min ke ground dan plus ke ground-nya itu berapa volt ya. Teman-teman harus cek lebih teliti dan telaten ya. Tegangan DC simetrisnya harus seimbang ya, normal ya, antara DC plus ke ground dan min ke ground. Untuk posisi tegangan low dan high-nya nanti bisa dijelaskan teman-teman ya posisinya. Untuk tegangan high-nya yaitu untuk power supply mesin driver ya teman-teman ya, yang ada di sebelah sini. Tegangan untuk DC-nya ada di titik sini teman-teman ya. Ada di sebelah sini titiknya. Supaya lebih jelas teman-teman nanti pengecekannya. Posisinya ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah, untuk tegangan high-nya ada di sebelah sini. Antara plus dan min teman-teman ya, nanti bisa cek untuk jalurnya ya teman-teman ya. Jalurnya nanti teman-teman bisa cek langsung ke kapasitor elko yang ada di regulator tegangan high-nya dari output power supply 60 volt. Nanti teman-teman bisa telusurin jalurnya. Dan untuk tegangan low-nya adalah di bagian sikring ini teman-teman ya, fuse. Di sini ada 2 antara plus dan min, itu adalah tegangan low. Jadi nanti teman-teman bisa pahami ya, tegangan low-nya untuk transistor final, tegangan high-nya untuk penguat driver ya. Sedangkan untuk transistor drivernya sebelah sini itu adalah tegangannya low. Tegangannya sama dengan untuk transistor finalnya. Nah, itu teman-teman ya untuk keterangannya. Posisi tegangan yang ada di mesin driver ini. Tegangan high-nya untuk mesin drivernya, tegangan low-nya untuk transistor finalnya. Posisinya sudah saya kasih tanda teman-teman ya. Setelah sudah diketahui posisi
tegangan ya untuk low dan high, teman-teman sebaiknya dicatat nanti untuk pengukuran secara aktifnya teman-teman ya. Untuk tegangan low-nya bagian min-nya itu nanti terukur berapa, tegangan low untuk plusnya nanti berapa, dan tegangan untuk high-nya plusnya berapa, min-nya juga berapa teman-teman ya. Jadi nanti dikasih tabel ya atau catatan untuk mengetahui apakah tegangan yang ada di mesin driver ini normal atau tidak teman-teman ya. Untuk tabelnya teman-teman bisa diisi ya. Untuk tegangan VL-nya itu nanti berapa volt, untuk tegangan min dan tegangan plusnya VL-nya teman-teman ya, tegangan low maksudnya. Dan untuk tegangan high-nya yang min-nya yang plusnya berapa nanti teman-teman bisa ditulis ya atau dicatat di sini apakah sesuai atau tidak nanti setelah pengukuran di DC ini teman-teman ya, dari output 28 atau 30 volt dan 60 volt teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa catat terlebih dahulu data tegangan yang ada di sini ya setelah pengukuran secara aktifnya. Setelah nanti ketahui untuk hasil pengukurannya, teman-teman nanti bisa pengecekan lebih lanjutnya adalah pengukuran secara pasif ya setelah sudah diketahui data tegangan yang ada di mesin ini ya. Bagian posisi penguat op-amp ini adalah tegangannya plus 15 volt dan min 15 volt. Jadi untuk soket yang sebelah sini teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk soketnya teman-teman ya. Nomor 1 itu tegangan, nomor 2 adalah ground, nomor 3 adalah tegangan, nomor 4 adalah input low-nya, nomor 5-nya adalah input high low-nya, high-nya, dan 6-nya adalah tidak terpakai teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi untuk soket ini adalah tegangan, ground, tegangan, input low, input high, dan no comment ya atau NC ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Untuk tegangan plus 15 volt dan min 15 volt ini penguatnya dari sini teman-teman ya, transistor TIP 122 dan TIP 127. Nanti teman-teman bisa cek ya pengukuran secara aktifnya. Tegangannya dari output power supply, tegangan low-nya ya dari tegangan AC 28 volt atau 30 volt. Untuk keterangan tegangan min-nya itu ada di posisi kaki nomor 4 dan untuk tegangan plusnya ada di kaki nomor 8 ya teman-teman ya. IC-nya TL072 ya. Jadi fokus untuk pengecekan yang ada di mesin driver speaker low, karena speaker yang untuk high-nya itu mesin drivernya atau bagian power amplinya itu normal teman-teman ya. Lanjut teman-teman untuk pengukuran secara aktif ya. Untuk pengukuran secara aktif sebaiknya teman-teman bisa gunakan alat bantu boklam 100 watt 220 volt supaya lebih aman dalam proses pengukuran tegangan secara aktif di mesin driver ini ya. On pertama, lampu boklamnya menyala terang dan redup. Perhatikan teman-teman ya, untuk lampu LED-nya menyala. Ini kedua-duanya harus menyala teman-teman ya. Gunakan tester untuk pengukuran DC volt ya di skalanya. Untuk pengukurannya DC volt, untuk ringnya di otomatis ya, supaya nanti ketahui berapa voltnya. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu di tegangan low-nya di sini ada fuse. Terukur 40 volt bagian low-nya teman-teman ya, bagian low-nya. Untuk plusnya 40 volt, teman-teman bisa isi ya untuk low-nya. Bagian plusnya 40 volt ya. 40 volt. Coba ukur lagi di sebelah sini. Untuk min-nya. Min-nya terukur 39,9 volt, artinya sama ya, bisa digenapkan menjadi min 40 volt. Teman-teman bisa isi ya di sini untuk tegangan low-nya 40 volt ya. Tegangannya sudah sama untuk DC simetrisnya antara plus ke ground dan min ke ground adalah 40 volt ya. Lanjut untuk pengukuran yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Ini adalah jalur plusnya tadi terukur. Di sini untuk tegangan high-nya teman-teman.
di sini posisinya itu terukur 1,8 volt ya, atau 2 volt kalau dibulatkan ya atau digenapkan. Teman-teman bisa catat terlebih dahulu ya untuk high-nya di bagian plusnya 1,8 ya atau 2 volt ya. Dan teman-teman bisa cek lagi di bagian tegangan high-nya posisi sebelah sini yang tadi sudah saya tandai. Di sini teman-teman ya. Ini terukur min 81,5 volt ya. Kita anggap aja 81 volt. Jadi tegangan high-nya ini terukur 81 volt teman-teman ya. Jadi di sini ada perbedaan di bagian tegangan high-nya antara plus ke ground 1,8 atau 2 volt, min ke ground 81 volt. Artinya untuk tegangan di mesin driver ini tidak normal ya teman-teman ya. Di bagian plusnya itu terukur 1,8 volt atau 2 volt. Harusnya di sini adalah 81 volt untuk tegangan plus dan tegangan minnya juga 81 volt karena di sini terukur minnya 81 volt ya. Jadi di sini untuk tegangan high-nya harusnya 81 volt, artinya sama teman-teman ya. Dan lanjut untuk pengukuran P bias ya. Jadi untuk keterangan yang ini adalah VCC input ya teman-teman ya. Yang kedua, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah pengukuran VCC output teman-teman ya. VCC output speaker. Caranya adalah dari tegangan VCC input ke output speaker teman-teman ya, ke output speaker. Jadi cara pengecekannya adalah dari tegangan plus ini bisa dari low atau high-nya. Apabila dari low-nya adalah tadi terukur 40 volt dari plus ke ground, maka dari plus ke output speaker, dari plus ke output speaker, ini output speakernya ada di lilitan sini teman-teman ya. Nah di sini harusnya terukur sama teman-teman ya, antara plus ke ground 40 volt, harusnya dari plus ke output speaker 40 volt. Ini terukur 79 volt teman-teman ya. 79 volt. Artinya untuk tegangan ini tuh tidak normal teman-teman. Jadi rumus untuk PCC output tegangannya setengahnya dari PCC input. Untuk PCC input yang dimaksud adalah dari tegangan plus ke min teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, dari plus ke min itu terukur 80 volt. Maka untuk setengahnya dari 80 volt adalah 40 volt. Jadi seharusnya di sini 40 volt teman-teman ya. Dari plus ke output speaker 40 volt harusnya, dan dari min ke output speaker juga sama ya, 40 volt harusnya. Tapi di sini terukur 980 milivolt, 0,9 ya. Tegangannya kecil teman-teman. Jadi untuk PCC outputnya itu tidak normal teman-teman ya. Untuk pengukurannya ya, dari tegangan low-nya, VL-nya untuk plus ke output speaker tegangannya 79, dari tegangan VL min-nya ke output speaker itu tegangannya 0,9 volt ya. Jadi tegangannya kecil. Harusnya di sini normalnya adalah 40 volt. 40 volt ya, karena setengahnya dari 80 volt ya. Karena PCC input yang di sini adalah 80 volt. Pengukuran untuk PCC output di high-nya juga sama teman-teman ya, dari plus di sini ke output speakernya itu terukur 40 volt teman-teman ya, terukur 40 volt, dan dari high-nya ke output speaker itu terukur 42 volt teman-teman ya. Jadi ini harusnya dari high ke ground adalah 80 volt, 81 volt, maka dari high ke output speaker seharusnya 81 volt. Dan ini adalah PCC outputnya itu belum normal ya. Jadi PCC outputnya itu belum normal teman-teman ya.
Belum normal, PCC inputnya juga belum normal untuk tegangan high-nya. Coba ukur untuk yang ketiga adalah P bias ya teman-teman ya, tegangan basis transistor final ya. Cara pengukurannya dari ground atau CT di sini menggunakan tegangan skala DC volt. Teman-teman bisa ukur di bagian basisnya di sini teman-teman ya. Basisnya di sini terukur untuk plusnya, bagian plusnya teman-teman ya. Di sini itu terukur min 39 volt ya. Jadi untuk basisnya, tegangan plusnya, bias plus ya, bias plus, hasilnya adalah min ya, hasilnya adalah min 39 volt. Untuk bias plusnya hasilnya adalah min 39. Coba untuk basis untuk minnya terukur juga sama, basisnya terukur min 39 volt. Untuk bias minnya terukur juga sama, min 39 volt. Artinya untuk P bias ini tuh tidak normal teman-teman ya, tidak normal. Untuk normalnya adalah di sini untuk tegangan bias basis untuk plusnya adalah tegangan plus. Nanti terukur nanti kurang lebihnya adalah 0,45 volt ya. Dan bagian minnya juga sama, min 0,45 volt. Jadi tegangannya di jalur untuk tegangan min, tegangannya min, di jalur tegangan plus, tegangannya plus. Di sini untuk jalur plus tegangannya min, untuk tegangan min juga tegangannya min. Cuman tegangannya adalah 39 volt. Artinya untuk biasnya itu tidak normal teman-teman ya. 1, 2, 3 itu sudah tidak normal semua. Lanjut untuk pengukuran DCO teman-teman ya. Yang keempat adalah DCO. Cara pengukurannya sama dari ground ke output speaker teman-teman ya, menggunakan skala pengukuran DC volt. Coba ukur ya untuk DCO-nya. Untuk DCO-nya di sini terukur min 38 volt ya, atau 39 volt. Jadi DCO-nya itu keluar tegangan min 39 volt teman-teman ya. Jadi untuk DCO-nya min 39 volt. Nah ini teman-teman ya, proses untuk pengukuran tegangan secara aktif ya. Dari mulai PCC input, PCC output, P bias, dan DCO. Jadi untuk mesin driver ini tidak sempurna atau tidak normal. Maka dari mesin ini ada namanya protektor speaker. Nah protektor ini tidak berfungsi karena di output speakernya atau di output powernya itu ada tegangan DC sebesar min 39 volt ya. Di sini ada tegangan min 39 volt, maka dari itu untuk mesin protektor speaker ini tidak berfungsi teman-teman. Apabila tidak menggunakan relay, ini maka speaker yang digunakan di output power low-nya, speakernya bisa gosong atau cepat rusak teman-teman ya, karena ada masukan DC min 39 volt. Selanjutnya adalah pengukuran secara pasif teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran secara pasif. Setelah pengecekan pengukuran secara aktifnya itu sudah diketahui bahwa data tegangan yang ada di mesin driver ini belum sempurna ya teman-teman ya. Untuk pengukuran secara aktif teman-teman bisa simak ya atau perhatikan di bagian beberapa komponen. Di sini contohnya ada dioda yang kelihatannya itu berkarat atau kropos ya, korosi. Ini nanti sebaiknya diganti ya, itu diodanya. Dan nanti teman-teman bisa lebih teliti lagi untuk pengukuran secara pasifnya, bisa pengukuran satu persatu dari mulai nilai resistor yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya ke mesin driver dan ke transistor finalnya. Teman-teman cek satu persatu menggunakan alat bantu tester ya untuk pengukuran komponen, skalanya di pengukuran komponen teman-teman ya. Dari mulai pengukuran resistor, dioda, kapasitor, transistor, dan komponen yang lain teman-teman ya.
Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, mesin ini menggunakan PCB 2 layer ya, PCB 2 jalur atas dan bawah. Jadi teman-teman nanti lebih teliti ya pengukurannya. Apakah jalur atas dan bawahnya itu tersambung, connect atau tidak teman-teman ya. Dari mulai tegangan untuk low dan tegangan untuk high-nya. Teman-teman saya bisa kasih tahu ya cara untuk pengukurannya. Di sini ada jalur, teman-teman ya. Di sini ada jalur untuk tegangan high-nya. Jadi nanti di sini poin yang saya kasih tanda di sini adalah posisi tegangan high, teman-teman ya. Di sini adalah tegangan high, tadi terukur 1,8 atau 2 volt. Apakah jalur ini tersambung langsung ke bagian kapasitor ini? Bagian untuk tegangan high-nya sekitar 81 volt di sini ya, teman-teman. Untuk jalurnya nanti teman-teman bisa telusurin yang ini. Apakah tersambung ke kapasitor bagian plusnya atau tidak. Begitu juga di bagian tegangan minnya ya, teman-teman ya. Di bagian minnya juga sama untuk jalurnya. Di sini ada dioda dan langsung tertuju ke resistor sebelah sini. Di sini tadi terukur 81 volt ya, artinya untuk tegangan ini normal. Jadi yang bermasalah adalah di bagian sini, teman-teman ya. Untuk jalur tegangan high bagian plusnya itu 1,8 volt. Harusnya di sini tegangannya sama ya, seperti tegangan yang ada di sini ya, tegangan min 81 volt, di sini harusnya plus 81 volt. Teman-teman nanti bisa cek ya dengan teliti dan telaten jalur atas dan bawahnya. Untuk komponen yang perlu diganti, yang kelihatan keropos ini sebaiknya diganti teman-teman ya. Satu dioda, dan nanti untuk kapasitor yang di sini sebaiknya ganti juga teman-teman ya. Menggunakan kapasitor dengan nilai kapasitasnya itu bisa 100 piko, 220 piko, dengan voltasenya tuh lumayan besar teman-teman ya. Bisa 1 kV atau 1000 volt teman-teman ya. Nanti ini diganti 1 2, diodanya ganti, dan nanti cek untuk komponen yang lainnya teman-teman ya. Untuk pengecekan jalur di bagian PCB 2 layar untuk jalur tegangan, baik tegangan low dan bagian tegangan high. Di sini tadi terukur ya, tegangannya adalah kecil ya, 1,8 volt atau 2 volt. Teman-teman bisa telusurin jalurnya ya, dari jalur atas dan jalur bawah. Perhatikan untuk jalurnya teman-teman ya. Jadi untuk resistor yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Untuk resistor yang ini 2, itu jalurnya ke sini. Bagian untuk jalur bawahnya ini teman-teman ya. Nah di sini nanti tertuju ke atas. Nanti posisinya di sini teman-teman ya. Dan telusurin. Nanti ketemunya dioda yang ini, DL20. Dari dioda ini langsung ke jalur tegangan plus ya, yang ada di kapasitor elko. Jadi sebaiknya untuk kapasitor elko-nya itu dilepas ya, dilepas semuanya, ada 4 biji, supaya nanti jelas jalur untuk tegangan low dan jalur untuk tegangan high-nya teman-teman ya. Untuk komponen kapasitor elko 6800 mikrofarad 50 volt ini sudah dilepas, dicopot dari mesin PCB-nya. Teman-teman bisa cek dengan teliti dan telaten ya, perhatikan untuk jalur-jalurnya. Sebaiknya nanti dibersihkan ya, supaya jelas jalur atas dan bawahnya nyambung, connect atau tidak teman-teman ya. Kembali ke jalur tegangan high-nya teman-teman ya, supaya lebih jelas. Untuk jalur yang di sini tadi tegangan high-nya itu belum sempurna ya. Untuk jalurnya posisinya sebelah sini teman-teman. Jadi nanti jalur yang dari resistor ini ke kapasitor elko bagian plusnya di sini, apakah tersambung atau tidak teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk jalurnya. Posisinya ada di sebelah sini teman-teman ya. Untuk tegangan plusnya sampai ke dioda sini teman-teman ya.
apakah dioda bagian plusnya ini langsung nyambung ke kapasitor, dan jalurnya untuk tegangan high-nya mesin drivernya teman-teman ya. Teman-teman bisa dibersihkan untuk jalurnya, dan nanti bisa teman-teman bisa bersihkan jalurnya dan nanti diukur ya. Setelah PCB sudah dibersihkan, lanjut untuk pengecekan kembali teman-teman ya, untuk jalur atas dan bawah yang ada di PCB, untuk power supply tegangan high dan low. Untuk jalur tegangan high-nya teman-teman bisa perhatikan yang ada di sebelah sini, dari dioda ke penguat mesin drivernya yang ada di sebelah sini, tegangan high-nya. Dari tegangan plus ya, kapasitor elko ini ternyata jalurnya itu putus teman-teman ya di sini. Dari dioda ini DL20 ke kapasitor elko bagian plusnya, dan di bagian dioda itu jalurnya tidak tersambung. Nah, ini yang menyebabkan tegangan untuk high-nya plus 81 volt yang seperti yang di tegangan minnya itu di sini terukur 1,8 volt karena jalurnya itu putus. Untuk langkah selanjutnya ini jalurnya dipasang atau disambung, bisa menggunakan kawat ya teman-teman ya, supaya nanti lebih kuat teman-teman ya. Dan perhatikan untuk jalur-jalur yang lainnya, untuk komponen yang terlihat korosi atau kropos sebaiknya dibersihkan, dan nanti untuk kapasitor yang sebelah sini diganti kedua-duanya. Diodanya ini teman-teman ya, diodanya kropos ya teman-teman di kakinya. Nah, ini juga salah satu penyebab juga mesin drivernya itu tidak normal ya. Untuk kapasitornya juga nanti dicek apakah nilai kapasitasnya sudah menurun atau masih normal teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah jalur sudah disambung, dan nanti pastikan pengukuran kembali ya apakah jalur atas dan bawah di papan PCB-nya itu sudah normal atau belum. Dan ada beberapa komponen ya di kapasitor keramik di sini, 100 piko gantinya, dan diodanya ada dua, nanti diganti sekalian teman-teman ya. Setelah sudah dipastikan jalurnya itu sudah normal, nanti bagian kapasitornya untuk elko 6800 mikrofarad 50 volt pasang kembali dan diukur kembali teman-teman ya, setelah pemasangan kapasitor elko apakah jalur untuk papan atas dan bawahnya itu tersambung atau tidak teman-teman ya. Dan nanti lanjut untuk pengetesan kembali pengukuran secara aktif ya, apakah tegangan yang ada di sini, tegangan high plusnya untuk tegangan 81 volt itu sudah ada atau belum teman-teman ya. Nanti jadi pengukurannya kembali di PCC input, PCC output speaker, PBS, DCO ya. Setelah nanti pengukuran sudah normal, lanjut untuk pengetesan output powernya. Ini menggunakan output beban speaker 15 in atau speaker low, dan nanti dites inputnya teman-teman ya. Sebelum pemasangan kapasitor elko, ini sebaiknya elko-nya diukur terlebih dahulu teman-teman ya, apakah nilai kapasitasnya itu masih normal atau tidak ya. Dan dipastikan untuk jalur bagian power supply regulator ini, jalur atas dan bawahnya itu normal ya.
Ya teman-teman, setelah komponen sudah terpasang dan mesinnya juga sudah rapi dipasang di heatsinknya, teman-teman perhatikan lagi ya untuk pemasangannya di transistor TIP 122 127. Ini ada isolator ya, perhatikan dengan teliti dan telaten. Dan bagian IC TDA 7293 nya juga ada isolator. Ini dipastikan jangan sampai terhubung ya atau connect untuk bodinya. Dan lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif kembali ya, untuk menyamakan atau untuk dites kembali apakah tegangannya masih sama seperti yang tabel pertama diukur atau pertama dites, atau sudah berubah ya teman-teman ya. Di bagian tegangan VH plusnya yang tadi terukur 1,8 dan di bagian PCC outputnya ini terukur 79 volt, dan bagian biasnya tadi terukur min 39 volt semua, dan bagian DCO nya juga terukur min 39 volt. Gunakan tester di pengukuran DC volt, skalanya di pengukuran DC, ringnya otomatis. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif di mesin drivernya, dan nanti teman-teman bisa simak ya untuk hasil pengukuran dari tabel yang pertama ini, tegangan VL plus, VL min, VH plus, VH min. Untuk PCC outputnya dari plus ke output speaker, dari min ke output speaker, dan P biasnya dari plus dan min, dan DCO nya kita samakan apakah tegangannya itu masih seperti yang tabel pertama atau sudah berubah teman-teman ya. Gunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt untuk sebagai alat bantu teman-teman ya, alat bantu untuk pengetesan mesin driver. Jadi fungsinya nanti apabila di mesin driver ini masih ada kerusakan, maka lampu bohlam ini akan menyala terang dan tidak redup teman-teman ya, nyala terang terus ya. Coba teman-teman perhatikan untuk lampu bohlamnya pada saat on pertama lampu bohlamnya menyala terang dan redup. Teman-teman perhatikan lampu LED-nya sudah menyala kedua-duanya. Tes yang pertama adalah PCC input. PCC input untuk tegangan low-nya tadi terukur di sini untuk plusnya 40 volt ya teman-teman. Coba diukur kembali ya, tegangannya di sini 39 volt ya plusnya. Dan bagian minnya juga sama 39 volt. Ini masih menggunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt. Untuk tegangan high-nya di sini teman-teman ya, tegangan high-nya di sini untuk tegangan jalur plusnya, teman-teman bisa perhatikan VH-nya untuk plusnya di sini sekarang terukur 80 volt. Jadi untuk posisi yang di sebelah sini sudah berubah teman-teman ya, 80 volt ya. Yang awalnya adalah 1,8 sekarang 80 volt ya. Untuk tegangan minnya di sini 79,8 ya. Jadi bisa dibulatkan menjadi 80 volt. Jadi sini untuk tegangan minnya juga sudah sama ya, 80 volt. Jadi untuk PCC inputnya sekarang sudah normal teman-teman ya. Tegangan low dan tegangan high-nya itu sudah seimbang teman-teman. Lanjut untuk pengukuran PCC output teman-teman ya, di sini PCC outputnya dari plus ke output speaker, dari min ke output speaker itu tegangannya sama teman-teman ya, dari plus ke ground ya. Contoh di sini dari ground ke tegangan plus low-nya itu 39 tadi teman-teman ya diukur ya. Ini masih menggunakan lampu bohlam. Terukur 38,8 volt atau 39 volt. Artinya untuk tegangan PCC outputnya nanti dari plus ke output speaker harus sama teman-teman ya. Ini nanti bagian minnya, probe hitamnya diganti ya, atau dirubah posisinya seperti ini teman-teman. Dari plus ke output speaker itu tegangannya sudah sama ya teman-teman, 38,8 volt.
Artinya untuk tegangan yang pertama tadi diukur dari tegangan low ke output speaker. Ini tegangannya 79, sekarang di sini menjadi 38,8 volt atau 39 volt. Di sini tadi 39 volt teman-teman ya untuk plusnya, dan untuk plusnya untuk minnya juga sama 39 volt. Lanjut untuk pengukuran di bagian PSCC output plusnya, ini plusnya tadi 38,8 volt. 38,8 volt. Untuk tegangan minnya ke output speaker juga sama teman-teman ya, tegangannya 38,8 volt. Jadi untuk tegangan low-nya dari min ke output speaker di sini juga sudah sama teman-teman ya, 38,8 volt atau 39 volt. Untuk high-nya di sini teman-teman ya, untuk plusnya di sini 80 volt ke output speaker. Ini terukur 79,6, itu bisa dibulatkan menjadi 80 volt. Dan dari min ke output speaker itu tegangannya juga sama 79,4 volt ya, atau 79,4 volt. Ini masih menggunakan lampu bohlam teman-teman ya, jadi nanti bisa dibulatkan menjadi 80 volt teman-teman. Jadi untuk PCC inputnya yang pertama sudah normal, bisa contreng. Untuk PCC outputnya itu sudah normal. Lanjut untuk P biasnya teman-teman ya, bisa lihat ya, bisa diukur kembali prob hitamnya di ground atau di setting, dan prob merahnya nanti bisa pengukuran di bagian basisnya teman-teman ya, di transistor basisnya, transistor finalnya teman-teman ya. Di sini basisnya itu terukur 515 milivolt ya, 515 milivolt atau 0,5 volt DC teman-teman ya. Jadi di sini terukur untuk plusnya itu terukur sekarang 0,5 volt DC ya teman-teman. Dan bagian minnya di sini teman-teman, basisnya itu tegangannya juga sudah normal, min 500 ya, atau 0,5 volt ya, min 0,5 volt. Jadi untuk tegangan jalur min tegangannya min 0,5 volt. Untuk jalur tegangan plus sudah plus 0,5 volt ya. Yang tadi terukur untuk tegangannya adalah min semua. Jadi di sini sudah normal ya. Yang tadi tegangannya min 39 volt sekarang menjadi plus 0,5 volt, dan min 39 volt sudah menjadi min 0,5 volt. Artinya untuk tegangan biasnya atau tegangan basinya itu sudah normal teman-teman ya. Di sini sudah bisa dikasih tanda bahwa P biasnya itu sudah normal. Lanjut untuk pengukuran DCO teman-teman ya, tetap untuk prob hitamnya di ground atau sete, bagian plusnya untuk prob merahnya ada di output speaker. Di sini terukur 5,8 milivolt ya. Coba skalanya diperbesar teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan DCO-nya atau DC outputnya itu sekitar 6,25 milivolt ya, 0,6 di sini teman-teman ya. Jadi untuk DCO-nya itu sudah normal teman-teman ya, di angka 0, ya teman-teman ya. Jadi untuk DCO-nya itu sudah normal ya teman-teman ya. Untuk posisi basisnya di sini teman-teman ya, untuk tegangan basisnya itu posisinya itu settingannya di angka 0,45 ya teman-teman ya, 0,45. Ini pengaturannya bisa disetting di bagian remote ini teman-teman. Coba untuk settingannya diturunkan ya, atau untuk tegangan basisnya.
Ya teman-teman, setelah trimpodnya sudah disetting ya teman-teman untuk menghasilkan tegangan basisnya itu 0,45 volt di sini teman-teman ya. Nanti tinggal dipasin lagi ya untuk tegangannya sekitar 0,45 volt plus dan min 0,45 volt ya. Setelah pengukuran dari mulai PCC input, PPC output speaker, PBIAS dan DCO-nya itu sudah normal semua, 1, 2, 3, 4, maka selanjutnya adalah pengetesan di output powernya. Ini nanti menggunakan beban speaker 15 in atau 12 in atau speaker low teman-teman ya, dengan karakter impedansi 8 ohm teman-teman ya. Lanjut untuk mengetes hasil suaranya di output powernya, ini sudah dipasang untuk speaker low-nya 15 in dan dites untuk inputnya. Nanti posisinya di sebelah sini ya teman-teman ya, nomor 3, bisa disentuh langsung lewat tangan atau menggunakan alat bantu kapasitor elko teman-teman ya di sini. Dan speakernya sudah bunyi teman-teman ya. Artinya untuk power drivernya speaker 15 in atau speaker low-nya itu sudah normal teman-teman ya. Dan nanti tes kembali untuk speaker tweeternya di sini atau speaker high-nya. Ini menggunakan speaker 15 in juga. Tes bagian output speaker tweeter, ini kabelnya warna biru menggunakan speaker 15 in. Tes inputnya dan inputnya, dan speakernya juga sudah ada suaranya teman-teman ya. Artinya untuk mesin bagian sini itu sudah normal teman-teman ya. Untuk kerusakan di bagian mesin ini kesimpulannya, yang pertama kerusakannya adalah di bagian jalur untuk power supply tegangan high-nya untuk tegangan 80 volt atau 81 volt. Ini masih menggunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt. Nanti setelah lampu bohlamnya itu dilepas dengan posisi normal, maka tegangannya itu berbeda teman-teman ya. Sekitar 84 atau 83 volt. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman ya untuk servis ini adalah membersihkan jalur PCB-nya ya, karena ini masih banyak ya atau sering menggunakan tambahan lem ya untuk posisi di komponen, itu yang menyebabkan adalah korosi teman-teman ya, atau jalurnya itu keropos. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk mesin speaker active woofer 15A 400 atau AK15A ini kiriman paket dari Bapak Novi dari kota Klaten, Sleman, Yogyakarta sudah selesai dan berhasil. Untuk output power speaker 15 in dan untuk power untuk speaker high-nya sudah normal semua teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan speaker active woofer HA15400 atau AK15A. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terus terima kasih kepada teman-teman yang sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.